Pandemik di tahun 2021 masih belum selesai. Jadi kita masih harus sering-sering pakai disinfektan. Habis itu kita masih harus sering-sering cuci tangan. Pakai sabun of course. Tapi apa lu yakin sabun yang lu pakai itu bener-bener sabun buatan pabrik? Atau jangan-jangan sabun yang lu pakai itu bahan-bahannya dari potongan-potongan badan manusia? Kita masuk ke Siapa Berani? Storytelling. Vittima della superstizione, spinta da un morboso ed aberrante amore materno, questa donna ha ucciso. Credeva così di placare gli spiriti maligni che dovevano, secondo la profezia di una fattucchiera, ucciderle i figli. Addio Reggio Emilia, addio Correggio. Dove sono i miei bimbi? Che brutto destino il mio, che brutto destino. Perché non morì a 12 anni? Di 17 ho avuto, sono 4 sopravviventi. Leonarda Cianciulli, dia itu lahir di Italia di tahun 1894 dan meninggal di tahun 1970. Setiap pembunuh itu pasti selalu punya background. Kenapa dia sampai melakukan hal keji tersebut? Kita masuk ke sisi background dia dulu. Nah, backgroundnya dia ini, si Leonarda ini, itu dia punya ibu yang benar-benar jahat ya. Dia itu dari kecil, si Leonarda ini dari kecil tuh selalu dibilangin sama ibunya kalau dia itu anak terkutuk. Jadi dia udah dikutuk sama demon, sama iblis. Itu dibilang kayak, ini anak udah deh, mau sampai kapanpun akan selalu dikutuk. Jadi hidupnya gak akan pernah bahagia. Nah, secara masih kecil selalu dibilangin kayak gitu, lu terkutuk, lu dikutuk iblis gitu. Pastilah pressure lah ya, pasti kayak ngerasa oh masa sih gitu kan. Terus nah, si Leonarda ini pas lagi remaja itu udah pernah coba untuk bunuh diri 2 kali ya, tapi gagal lah ya. Mungkin karena pressure yang dia terima dari ibunya itu. Nah, sampai beranjak dewasa lah akhirnya si Leonarda ini bertemu seorang pria, tapi pria dari kerjanya tuh pegawai kantor rendah gitu deh, kayak orang kecil lah pokoknya. Of course hal ini tentunya hal ini tuh nggak disetujuin sama ibunya. Cowok ini apa nih, nggak bisa nih, nggak cocok buat lu. Pokoknya enggak gitu kan. Karena masih kesel dan nggak bisa terima, tapi udah terlanjur cinta ya kayaknya si Leonardanya ini. Akhirnya tetaplah mereka nikah lah, sampai akhirnya punya 17 anak. Wow, 17 ledes. Nah, tapi sayangnya dari 17 anak itu, dia itu yang berhasil istilahnya melewati umur 10. Anak-anaknya itu cuma 4 orang, sisanya itu meninggal dan ada keguguran juga. Nah, karena hal itu Leonarda itu ditambah lagi lah ngerasa kalau dirinya itu terkutuk ya. Dia juga pernah di umurnya dia yang ke-33, dia sempat ketangkap gitu karena ada kasus penipuan gitu. Well, itu emang pure lah karena kesalahannya si Leonarda. Tapi setelah dia dibebaskan, rumah dia tuh hancur lebur diakibatkan karena gempa bumi. Makin ngerasa lah dia, gue emang terkutuk nih kayaknya ya. Nah, karena udah hancur lebur gitu, akhirnya dia harus pindah rumah gitu kan. Dia harus pindah ke provinsi Reggio Emilia yang bernama Correggio. Terus habis itu dia ngebuka toko sabun gitu untuk mengembalikan perekonomian keluarga dia lah, karena kan yang sebelumnya udah hancur tuh gara-gara gempa bumi ya. Nah, setelah buka toko sabun itu berangsur-angsur perekonomian keluarganya mulai membaik lah ya. Karena si Leonarda ini masih ngerasa terkutuk ya. Pernah suatu saat dia tuh pergi ke semacam cenayang gitu deh, cenayang gypsy. Kayak peramal, bukan peramal sih. Jadi bisa nerawang gitulah. Nah, dia minta untuk diterawang gitu, minta dilihatin gue emang benar terkutuk nggak sih? Dengan harapan mungkin si Leonarda tuh dengan berharap kayaknya gue pengen dikasih kayak asupan positif gitu loh, misalnya moral lu supaya naik gitu kan ya. Ternyata enggak, malah makin parah. Karena si cenayang ini bilang, yang gue bisa lihat dari tangan kanan lu adalah penjara, dan dari tangan kiri lu gue bisa melihat rumah sakit jiwa untuk para kriminal. Mendengar itu makin ngedrop lah. Mau gimana pun juga manusia ya, ada lah kayak diomongin negatif mulu pasti
secara nggak langsung sugesti dia tuh makin hancur, makin negatif jadinya. Walaupun si Leonarda ini tuh pikirannya tuh full negatif gitu ya, di lain sisi dia itu disenangin banget sama orang-orang di lingkungannya dia, karena dia terkenal kayak semacam dia punya toko sabun gitu kan ya, kan orang-orang pasti laku, feeling gue sih laku ya itu kayaknya itu toko sabunnya itu. Terus habis itu terkenal baik hati gitu kan ya, penyayang banget sama anaknya gitu kan. Well, dia benar-benar overprotective banget lah sama anaknya, karena secara sisa 4 gitu dari 17 kan, jadi dia protektif banget sama anak-anaknya. Dan itu juga dilihat dari mata lingkungannya tuh, oh si Leonarda ini baik hati banget ya, penyayang banget. Nah jadi kayak gitu. Tapi dibalik itu semua ada hal-hal keji yang tetap berjalan seiring dengan image-nya si Leonarda di lingkungannya dia. Coba lo bayangin hal-hal seperti ini ya. Misalnya nih lo punya tetangga nih, kalau punya tetangga yang udah baik hati, habis itu terlihat sayang banget sama anaknya, habis itu punya toko sabun, sama lingkungannya tuh dipercaya banget deh. Tiba-tiba dia bilang, mampir dong ke rumah gue sediain kue sama teh atau minum kopi, kita bareng-bareng gitu kan. Ya lu melihat image-nya Leonarda yang kayak gitu, pasti kewaspadaan lu atau misalnya kecurigaan lu level 0 lah ya, level 0 lah ya, pasti kayak lepas langsung. Oh oke, of course, yuk mau dong, pasti kayak gitu dong. Nah itu sebenarnya yang mengerikan. Akhirnya tetangga yang diundang itu datang, lalu disuguhin kue gitu sama teh kayak atau kopi gitu. Nah tapi permasalahannya, kue yang mereka makan itu ternyata adalah dari bahan-bahannya dari bagian-bagian tubuh manusia. Dari tahun 1939 sampai tahun 1940 si Leonarda ini tuh membunuh 3 wanita. Dari pengakuannya si Leonarda tuh bilang, gue ini membunuh bukan karena gue jahat gitu, tapi karena lakukan sacrifice, kayak kurban, semacam kurban gitu. Karena apa? Karena dia ngerasa diri dia terkutuk banget kan. Karena dia merasa terkutuk banget, jadinya dia melakukan kurban supaya dia hilanglah kutukannya itu, terus supaya anak-anaknya tetap hidup, sisa anaknya itu tetap hidup. Habis itu terutama pada masa-masa itu masa-masanya lagi Perang Dunia Kedua kan. Jadi si Benito Mussolini itu lagi pengen masuk ke wilayah Jerman. Dan anak kesayangannya si Leonarda yang bernama Giuseppe itu masuk ke army, masuk ke pasukan untuk nyerang itu. Makin panik lah si Leonarda ini. Akhirnya dia melakukan kurban itu tadi yang gue bilang, supaya dilindungi lah atau tidak terkutuk lah. Itu menurut keyakinannya si Leonarda itu. Nah target pertamanya Leonarda ini adalah tetangga dia sendiri, yaitu seorang wanita parubaya yang bernama Faustina Setti. Nah, Faustina Setti ini tuh diiming-imingi akan dikenalkan dengan seorang laki-laki dari kota Pola. Faustina tuh diminta untuk merahasiakan supaya kalau misalnya sampai nggak cocok gitu sama laki-lakinya itu jadi nggak terlalu malu. Nah sebelum berangkat ke Pola, Faustina mengunjungi rumah Leonarda untuk mengucapkan bye-bye, gue pergi ya, semacam kayak gitu loh. Nah sesampai di rumah Leonarda, dirinya itu disuguhi wine yang of course dan sudah tentu dimasuki obat tidur, semacam, mungkin lebih tepatnya bukan obat tidur sih, racun ya gitu. Setelah dikasih racun, akhirnya dibunuh dengan kampak, dengan X. Jas. Habis itu Leonarda memotong-motong tubuhnya Faustina menjadi 9 bagian dan darahnya itu ditampung dengan baskom. Leonarda menggunakan potongan-potongan tubuh tersebut untuk membuat bubur kental berwarna hitam gelap. Mungkin hitam gelap itu karena udah campur-campur sama darahnya itu loh ya. Potongan tubuh Faustina juga dimasukkan ke dalam panci, dicampur dengan 7 kg soda kaustik, kemudian diaduk-aduk gitu, jadi biar kayak lumer gitu ya, semacam mungkin itu
Gak kebayang sih baunya kayak apaan. Nah, korban selanjutnya, korban keduanya dia itu bernama Francesca Soavi. Leonardo itu menjanjikan pekerjaan ke Francesca di sekolah khusus wanita di Piacenza. Seperti sebelumnya, si Leonardo itu meminta untuk merahasiakan hal ini. Sebelum Francesca, of course, kayak kemarin, kayak kayak korban sebelumnya itu mengunjungi Leonardo dulu, kayak untuk mengucapin bye-bye atau mungkin mau cari kepastian, oke, ini gue udah siap nih, gue berangkat ya, gitu. Mungkin pengen ngomongin kayak gitu, cuman hasil malah jadi kayak kunjungan terakhir dia kemana-mana sih. Ya, dia dikasih minum wine yang udah dikasih racun sama kayak sebelumnya, abis itu dikampak, abis itu kurang lebih sama lah, dia dipotong-potong lagi, abis itu dimasukin ke situ, di pancinya itu kasih soda kaustik lagi, abis itu abis itu diaduk-aduk. Gue lupa ngomong nih sebelumnya. Harusnya sebelum gue masuk ke sini tuh orang yang lagi nonton ini sambil makan mendingin stop dulu kali ya, kan agak-agak enak. Gue aja yang ceritain semuanya agak-agak enak sih ya. Nah, korban ketiga dia adalah Virginia Cacioppo. Virginia Cacioppo, seorang mantan penyanyi yang memiliki reputasi sangat mentereng. Jadi lumayan terkenal lah ya, mungkin kayak penyanyi kafe kali ya kalau sekarang tuh ya. Nah, dirinya itu pernah menyanyi di La Scala, salah satu opera house terbaik di Italia. Dan inilah korban ketiga Leonardo. Kala itu Virginia ditawari oleh Leonardo untuk bekerja di Prancis, untuk menjadi sekretaris di sebuah perusahaan penyelenggara acara besar. Jadi kayak kerja event gitulah ya. Sama seperti sebelumnya, Virginia diminta untuk merahasiakan hal ini. Karena dengan alasan itulah, akhirnya tetap lah Virginia oke, sama seperti korban-korban sebelumnya. Kemudian dia diracun lagi dengan wine yang udah dikasih racun, habis itu dikampak lagi. Adis. Kalau korbannya emang cuma 3 ya, tapi cukup kasus ini tuh meledak. Dalam kesaksiannya, si Leonardo menyebutkan bahwa dirinya tuh melemparkan potongan-potongan tubuh korban ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda kaustik yang telah ia beli untuk membuat sabun, mengaduk seluruh campuran sampai potongan-potongan itu larut dalam bubur hitam tebal yang ia tuangkan dalam beberapa ember. Darah korban yang ia tampung di baskom dibiarkan hingga menggumpal, dikeringkan menggunakan oven, digiling, kemudian dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu, dan telur, serta sedikit margarin, mungkin buat dia supaya lebih gurih kali ya. Menguleni semua bahan menjadi satu. Habis itu, aduh, itu nggak banget. Lalu ia membuat banyak kue untuk diminum bersama teh kesukaannya dia, dan menyajikannya kepada para wanita yang datang untuk berkunjung. Bahkan Leonardo pun menyuguhkan kue-kue ini kepada anak-anaknya sendiri loh. Aduh, kasihan ya. Secara nggak langsung jadi kanibal lah ya. Well, menurut di kasus ini tuh mungkin korbannya nggak brutal ya, maksudnya nggak brutal tuh nggak banyak, cuman tuh sangat-sangat terkenal sampai dibikinin kayak museumnya gitu. Jadi ada alat-alatnya si Leonardo itu yang baskom, habis itu kayak semacam kayak spatulanya gitu kali ya namanya, pengaduknya gitu, dan alat-alat yang lain itu kampaknya itu tuh sampai ditaruh dipajang di sebuah museum. Mungkin karena shock kali ya saat itu ya di Italia ya, mungkin nggak ada kali sebelum-sebelumnya kasus seperti ini. Nah guys, yang bisa gue simpulkan dari kasus ini adalah ada baiknya nanti kalau kita sudah berkeluarga atau mempunyai seorang anak itu gak ngasih omongan-omongan negatif ya, gak kasih pressure yang kayak ibunya si Leonardo itu. Mungkin ya feeling gue dia tuh jadi kayak begini tuh karena background dia gitu. Jadi dia selalu diomongin kayak misalnya lu tuh anak terkutuk, lu tuh dikutuk iblis, lu tuh anak iblis kayak atau apa, pokoknya diomongin jelek-jelek terus. Jadi karena itu terus menerus, saya itu mempengaruhi mentalitasnya si anak ini kan, mempengaruhi mentalitasnya si Leonardo. Bisa dibilang apa ya, gak heran sih dia jadi kayak gitu kan. Apalagi dia emang karena kekuatan pikiran manusia tuh mengerikan loh. Kayak misalnya lu pernah pasti ngalamin kayak
lu lagi sakit sebenarnya badan lu, cuman di kepala lu kayak enggak, gue nggak sakit kok gitu kan. Akhirnya lu ngerasa emang nggak sakit dan badan lu tuh ngikutin pikiran lu karena lu berpikir enggak, gue nggak sakit kok, gue nggak sakit. Akhirnya bener gitu kan, walaupun ada batasannya lah gitu. Cuman itu jadi kayak apa ya, semacam placebo dan nocebo kan. Jadi kalau misal lu ngerti gitu kan, placebo tuh kayak misal lu dikasih obat yang sebenarnya kapsul yang isinya kosong, cuman lu karena bilang obat ini, kapsul ini bisa bikin lu sembuh gitu kan, akhirnya lu percaya itu gitu kan, akhirnya lu beneran sembuh. Itu namanya placebo. Kalau nocebo tuh kebalikannya lah gitu kan, semacam kayak gitu. Nah kayaknya si Leonardo itu mengalami hal itu gitu, jadinya oke, gue buruk akhirnya jadi aneh lah gitu kan. Jadi please sayangilah, hati-hati sama omongan sih ya gitu, itu bisa mengakibatkan banyak. Itu nggak cuman ke anak kecil ya gitu, kadang-kadang orang-orang teman-teman kita yang agak-agak sedikit lemah itu juga kalau kita omongin gitu kan bisa juga jadi kayak begitu. Well anyway, thank you banget yang udah nonton dan mendengarkan. Kalau misalnya menurut lu cerita gue ini menarik dan memberi lu sebuah informasi baru, langsung aja ditekan tombol like, share, dan jangan lupa di subscribe. Jadi lu kalau misalnya gue mengupload video baru, lu bisa langsung tahu dari. Dan jangan lupa nih notifikasinya ting 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 ting. Ini ya, ting 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 ting. Oke, sampai jumpa di next video.